Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah channel YouTube Tazkirul Quran yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum bacaannya dibagi menjadi 5. Yang pertama izhar, yang artinya jelas, cara bacanya tidak berdengung. Yang kedua idgham ma'a gunnah atau idgham bi gunnah, yang artinya memasukkan dengan dengung. Cara baca idgham bi gunnah yaitu berdengung. Berdengung artinya mengeluarkan suara sengau melalui rongga hidung. Yang ketiga idgham bila gunnah, memasukkan dengan tidak berdengung. Yang keempat iqlab, yaitu membalik dan serta cara membacanya berdengung. Dan yang kelima ikhfa, yang artinya menyembunyikan atau samar-samar dengan bacaannya berdengung. Izhar merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum bacaan yang terdapat dalam ilmu tajwid. Izhar mempunyai makna terang atau jelas. Izhar ini disebut juga dengan izhar halqi karena huruf-huruf yang terdapat dalam izhar ini keluarnya dari dalam tenggorokan atau al-halaq. Hukum izhar ini berlaku apabila terdapat nun sukun atau juga tanwin, dhammah tain, kasrah tain, dan juga fathah tain sesudahnya bertemu dengan huruf izhar, maka cara bacanya tidak berdengung atau jelas. Adapun huruf-huruf izhar itu yaitu alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan juga hamzah. Cara membaca izhar halqi ini yaitu jelas dan terang, tidak boleh ada sedikit pun berdengung. Berikut adalah contoh cara membaca izhar halqi. Yang pertama, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif. Contoh bacaannya man utiya, man utiya, nun sukun bertemu dengan alif. Selanjutnya adin akhahum, adin akhahum, kasrah tain bertemu dengan alif, bacaannya juga jelas. Selanjutnya ada kufuwan ahad, kufuwan ahad, fathah tain berjumpa dengan alif. Dan selanjutnya ada azabun alim, azabun alim,
zummahtain bertemu dengan alif. Contoh bacaan huruf alif dalam Al-Quran yaitu wa min syarrin ghasiqin idza waqab, wa min syarrin ghasiqin idza waqab. Contoh di atas terdapat dalam surah Al-Falaq ayat yang ketiga, yaitu kasrah tanwin bertemu dengan hamzah. Cara bacanya yaitu jelas atau terang. Ghasiqin, ghasiqin idza waqab, ghasiqin idza waqab. Dalam ayat yang lainnya, wa min syarrin hasidin idza hasad, wa min syarrin hasidin idza hasad. Dan ini juga terdapat dalam surah Al-Falaq ayat kelima, yaitu pada kalimat hasidin idza hasad, yaitu kasrah tanwin bertemu dengan huruf alif. Yang selanjutnya yaitu nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ha. Contoh bacaannya min haitsu, min haitsu. Nun sukun bertemu dengan ha. Bacaannya jelas dan terang. Contoh yang lainnya, liman haulah, liman haulah, dan juga bacaannya terang. Mulaqin hisabiyah, mulaqin hisabiyah. Kasrah tanwin bertemu dengan ha, juga bacaannya jelas. Ata'an hisaba, ata'an hisaba. Fathah tanwin bertemu dengan ha, bacaannya juga jelas. Contoh dalam bacaan yaitu pada surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, yaitu pada bacaan wanhar, sukun bertemu dengan ha, bacaannya wajib jelas dan terang. Selanjutnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kha. Contoh bacaannya man khafat, man khafat. Nun sukun bertemu dengan huruf kha, bacaannya juga jelas. Contoh yang lainnya, kadzibatin khati'ah, kadzibatin khati'ah. Kasrah tanwin bertemu dengan kha. Nidaan khafiyah, nidaan khafiyah. Fathah tanwin bertemu dengan huruf kha. Berikut adalah contoh dalam ayat Al-Quran, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, wa amanahum min khawf. Contoh idhar halqi yaitu dalam surah Al-Quraisy ayat keempat, di bacaan min khawf, nun mati bertemu dengan huruf kha. Yang selanjutnya yaitu
Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Contoh bacaannya min indillah, min indillah. Nun sukun bertemu dengan ain. Bacaannya juga jelas. Khuluqin azim, khuluqin azim. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf ain. Bacaannya juga jelas. Sami'un alim, sami'un alim. Dhammah tanwin bertemu dengan ain, bacanya juga jelas. Contoh dalam bacaan ayat Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terdapat pada kata an'amta, nun sukun bertemu dengan huruf ain. Ini termasuk juga salah satu huruf idhar. Bacaannya harus jelas dan terang antara an dan amta. Selanjutnya yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ghin. Contoh bacaannya min ghislin, min ghislin. Nun mati bertemu dengan huruf ghin, bacaannya juga jelas. Adzabun ghalidh, adzabun ghalidh. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ghin, bacaannya juga jelas. Dan pada contoh yang lain, qauman ghairakum, qauman ghairakum. Nah, fathah tanwin bertemu dengan huruf ghin, bacaannya juga jelas. Contoh dalam ayat Al-Quran, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Terdapat pada bacaan ajrun ghairu, ajrun ghairu mamnun. Nah, zummah tanwin bertemu dengan huruf ghin, bacaannya harus jelas. Ajrun ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun. Selanjutnya yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Contoh bacaannya minhal butun, minhal butun. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaannya juga harus jelas, tidak boleh berdengung. Contoh yang lainnya, kullu syai'in ha, kullu syai'in ha. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf ha, bacaannya juga harus jelas dan terang. Contoh dalam surah Al-Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, pada kata anhu, anhu itu bacaannya juga harus jelas. Hanya sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua.
Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hukum bacaan idgham. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.